Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, di sini kita akan membahas terkait besaran gaji ex Maniril ya Satria Kumbara yang sekarang ikut berperang di Ukraina dalam membantu Rusia. Dan sekaligus kita akan kupas terkait berapa sih besaran gaji tentara bayaran di dunia ini? Sebelumnya kita bahas dulu ex marinir RI Satria Kumbara yang ikut berperang melawan Ukraina. Nah, simak besaran gaji tentara bayaran Rusia. Mantan prajurit Kos Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara terkonfirmasi ikut perang mendukung Rusia melawan Ukraina di Donetsk. Dia menjadi tentara bayaran Moskow. TNI Angkatan Laut menyatakan Satria telah dipecat karena desersi pada tahun 2023. Status aktif militernya dicabut sebelum dia berangkat ke Rusia. Pemerintah Indonesia juga telah mencabut kewarganegaraan Satria karena tindakannya kontradiktif dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Sebagai tentara bayaran Rusia, Satria dilaporkan menerima paket gaji dasar yaitu 41 juta rupiah per bulan dan bonus 74 juta saat penandatanganan kontrak. Gila kawannya. Nah, berapa besaran gaji tentara bayaran Rusia? Rusia bukan hanya merekrut warga negaranya sendiri untuk berperan di Ukraina. Sejak 2023, Moskow aktif merekrut tentara bayaran dari luar negeri, mulai dari Kuba hingga Asia Tengah, dengan iming-iming gaji jauh di atas pendapatan di negara asal mereka. Berikut daftar honor terkini para prajurit bayaran asing berdasarkan dokumen pendaftaran, keterangan pejabat daerah, dan investigasi berbagai media internasional. Yang pertama, tentara bayaran asal Kuba digaji 2.000 US dollar sesuai kontrak Departemen Pertahanan Rusia, bonus 1.000 hingga 1.500 dolar dan tawaran kewarganegaraan Rusia. Yang kedua, tentara bayaran asal Suriah atau Batalion Kaskade, gaji 2.600 US dollar, bonus subsidi keluarga 2.100 dolar per semester. Yang ketiga, tentara bayaran asal Asia Tengah, gaji 2.200 hingga 2.400 US dollar, bonus 3.200 US dollar dan izin tinggal. Tentara bayaran asal Cina, gaji 2.200 US dollar, bonus pengurusan paspor layanan dan visa keluarga. Menurut laporan RFE atau RL, banyak rekrutan asing rela menerima gaji setara 2.000 US dollar demi paket 3 in 1. Apakah itu 3 in 1? Yaitu kontrak tempur, izin tinggal permanen, dan paspor Rusia dalam kurung 6 sampai 12 bulan. Jika melalui bursa perantara, calon tentara bayaran kerap membayar biaya administrasi senilai 3.500 US dollar kepada makelar untuk diterbangkan ke pusat pelatihan di Tula, Rusia Tengah. Tak hanya dalam perang Rusia Ukraina, Moskow juga merekrut tentara bayaran di bawah jaringan Wagner Group untuk kawasan konflik tinggi seperti di Afrika dan Suriah dengan tawaran gaji 4.000 dolar dan imbal hasil tambang. Laporan lain dari Reuters, Presiden Vladimir Putin pernah mengeluarkan dekret pada tanggal 31 Juli 2024 yang memerintahkan pengandaan bonus untuk sukarelawan yang menekan kontrak dengan Kementerian Pertahanan menjadi sekitar 4.650 US dollar. Pemerintah daerah juga diminta
menyamai atau bahkan melampaui jumlah tersebut. Selain pemerintah, perusahaan militer swasta atau PMC seperti Redut dan Wagner Group juga aktif merekrut tentara bayaran asing. Kedua perusahaan ini membayar antara 1.800 hingga 2.200 per bulan untuk kontrak 3 sampai 6 bulan. Sedikit di atas skema Departemen Pertahanan, ya, guna menarik veteran spesialis. Ex tentara bayaran Wagner Group di Afrika dilaporkan masih menerima imbalan 3.000 hingga 5.000 US dollar per bulan. PMC yang beroperasi di luar Rusia cenderung menggaji dalam dolar tunai untuk menghindari fluktuasi rubel dan sanksi perbankan barat, menurut laporan Rand The Moscow Times. Nah, itulah kawan ya sekilas terkait gaji tentara bayaran, ya, dan gaji daripada saudara kita ex-Maniril. Nah, gaji 41 juta dengan pangkat sersan 2 kalau di Indonesia itu mungkin gajinya sekitar 5 sampai 6 juta. Beda jauh kawan ya. Beda jauh. Nah, itulah tentara bayaran, tinggi gajinya. Ya, yang gaji kan dari pemerintah yang berperang. Nah, seperti kayak ini kalau kita lihat grup Wagner ini ya. Selain dia berperang, disewa sendiri oleh negaranya, berperan di negara lain, kemudian juga siap untuk imbal balik sumber daya alamnya. Jadi bukan pemerintahnya yang mengambil, bukan pemerintahan Rusia atau negara Rusia yang mengambil sumber daya alam di peperangan seperti Afrika dan Rusia, tetapi swastanya. Jadi begini kawan, ya, kurang lebihnya ceritanya begini. Rusia atas nama negara tidak bisa mengambil sumber daya alam negara-negara lain di dunia termasuk negara Afrika atau Suriah. Tidak bisa. Tidak bisa pemerintah dengan pemerintah begitu. Yang bermain adalah pihak ketiga atau BUMN badan usaha. Nah, inilah pintarnya Wagner. Ya. Selain dia sebagai tentara bayaran yang disewa oleh pemerintahnya sendiri, bisa juga disewa oleh negara lain untuk berperan di sebuah negara. Nah, tentunya jika menang, maka sumber daya alam di sana itu akan direkrut oleh swasta. Dan Wagner ini memiliki bisnis di sumber daya alam dan berbagai bisnis. Maka Wagner ini punya modal. Nah, sepertilah yang saya cita-citakan ya. Mungkin saya yang memprakarsai membentuk tentara bayaran di Indonesia. Ya, sekolah swasta lah. Tetapi kan yang biayai adalah pemilik modal, sponsor. Nah, itu digaji di situ, digaji lah tentara bayaran, tapi dia berangkat daerah operasi, daerah bertempur. Nah, di sana sasarannya adalah harus menang, biar pengusaha ini bisa berbisnis di situ. Ya, ini adalah juga salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di Indonesia adalah dengan membuka lapangan pekerjaan di bidang rekrutmen tentara bayaran. Semoga ini bisa dilegalkan di Indonesia. Sip, baikkan videonya kawan.